Hai semuanya, selamat datang kembali di channel The Doctor's Diet. Hari ini kita akan mengupas tuntas diet detox. Apa aja sih kegunaan dari diet detox? Kenapa sih bisa populer banget? Dan apakah aman melakukan diet detox? Oke, let's go. Kalau kalian merasa konten yang saya berikan bermanfaat, silahkan klik tombol subscribe, lalu ikon lonceng untuk mendapatkan notifikasi dari video terbaru saya. Terima kasih. Secara umum, prinsip dari diet detox adalah penggunaan bahan-bahan alami seperti buah-buahan, sayur-sayuran, rempah-rempahan, atau bahkan hanya air putih yang dipercaya dapat menghilangkan racun dari dalam tubuh. Racun yang telah kita akumulasi setiap harinya dan menyebabkan berbagai macam gejala seperti misalnya peningkatan berat badan, peningkatan asam lambung, mual, muntah, lemas-lemas, pusing-pusing, dan lain sebagainya. Dan dengan menggunakan diet detox ini, kita dapat menghilangkan racun-racun tersebut, mendetoks tubuh kita. Ada detox apa aja sih sebenarnya? Saya taunya detox dengan jus buah-buahan, sayur-sayuran, terus habis itu paket-paket detox yang dijual. Habis itu paket dengan detox air lemon. Ada diet detox apa lagi sih? Coba kalian tulis di komentar di bawah, beritahu saya ada diet detox apa lagi sih di luar sana. Oke? Kita mulai dari istilah detox atau detoksifikasi terlebih dahulu. Detox itu berarti pembuangan atau pemurnian diri dari racun. Racun atau toksin dalam dunia kedokteran berarti segala sesuatu yang dapat menyebabkan kerusakan pada tubuh. Segala sesuatu di sini itu berarti segala sesuatu. Bukan cuma pestisida atau zat-zat kimia yang dikatakan dapat merusak tubuh, tapi segala sesuatu. Bahkan air putih itu juga bisa menjadi racun, menjadi toksin dalam jumlah dan kondisi tertentu. Pasien dengan gagal ginjal itu dibatasi konsumsi air hariannya karena kerusakan pada ginjal, sehingga ginjalnya itu tidak bisa mengeluarkan urin secara optimal. Jadi, air itu berbahaya bagi mereka. Air jika dikonsumsi dalam jumlah yang sangat besar, biasanya di atas 10 liter, dapat menyebabkan sebuah kondisi yang dinamakan hiponatremia atau menurunnya kadar garam dalam darah. Hal ini dapat menyebabkan kerusakan pada organ-organ tubuh kita seperti misalnya otak, paru-paru, lalu jantung, dan pada akhirnya dapat menyebabkan kematian. Jadi kita harus mengerti dulu konteks racun di sini. Racun ini racun apa? Dan apakah benar ada racun di dalam tubuh yang tertinggal dan tidak bisa dibuang oleh tubuh kita? Saya akan membaca dari salah satu website yang suka saya gunakan sebagai rujukan, yaitu examine.com. Dalam artikel Detoxes, an Undefined Scam, diberikan beberapa jenis racun yang diklaim dapat membahayakan tubuh. Seperti salah satunya, high fructose corn syrup, sejenis pemanis yang dibuat dari jagung dan sering dikaitkan sebagai penyebab obesitas. Namun, kenyataannya, high fructose corn syrup sebenarnya komposisinya hampir sama dengan gula. Dan jika dikonsumsi dalam jumlah yang wajar, itu tidak akan menjadi masalah. Yang kedua adalah metal yang dapat terakumulasi di dalam tubuh manusia. Contohnya merkuri yang memiliki paruh waktu hingga 50 hari pada manusia. Dan bisa terkandung juga dalam ikan. Walaupun jumlah merkuri dalam ikan itu sendiri tidak selalu ada. Dan tidak selalu beracun kadarnya. Kalau misalnya kalian mau menghindari bahan metal ini, kalian bisa lebih jarang makan ikan, memvariasikan jenis ikan yang kalian makan, atau makan ikan dengan kandungan merkuri rendah, biasanya ikan-ikan air tawar. Racun ketiga yang biasanya dikhawatirkan adalah pestisida. Walaupun sebenarnya saya yakin kadar pestisida yang digunakan pasti berada dalam kadar aman. Walaupun begitu, mencuci, mengupas jika perlu, dan memasak makanan tersebut akan mengurangi kadar pestisida pada sayuran ataupun pada buah-buahan. Makanya saya bilang kita harus melihat konteks racun ini, karena tidak semua zat yang terdengar atau kelihatan berbahaya itu berbahaya sepenuhnya. Dan zat-zat lain yang terdengar aman dan terdengar tidak bermasalah itu belum tentu tidak berbahaya dalam kondisi dan dalam jumlah tertentu. Kecuali kalau kita ngomongin tentang rokok ya. Kalau rokok jelas berbahaya bagi kesehatan dan dapat menyebabkan kerusakan pada organ tubuh, terutama paru-paru. Kita harus mempercayakan diri kita kepada organ-organ kita yang hebat. Liver yang selama 24 jam non-stop terus membersihkan dan mengeluarkan racun. Ginjal yang akan menyaring substansi yang kita perlukan dan membuang semua bentuk sisa metabolisme yang tidak kita perlukan. Usus yang dengan baik menyerap nutrisi, lalu membuang sisa makanan kita dalam bentuk feses. You gotta believe, oke? Percaya sama organ-organ kalian. Percaya!
Sampai sekarang juga, penelitian tentang detox itu masih sangat minim, dan penelitian-penelitian yang ada itu belum bisa menunjukkan bahwa diet detox dapat mengeluarkan racun dari dalam tubuh. Nah, racunnya sendiri aja nggak tahu racunnya apa. Tapi kenapa sih diet detox itu bisa populer banget di kalangan masyarakat, di luar negeri ataupun di dalam negeri? Karena diet detox dapat menurunkan berat badan secara relatif cepat lewat defisit kalori. Kalau kalian cuma minum campuran lemon dan madu setiap hari dengan tambahan sayuran atau buah-buahan atau rempah-rempah apapun, kalori harian kalian pasti akan rendah banget. Dan ya pasti turun berat badannya. Water fasting juga gitu, dikatakan sebagai salah satu bentuk detox. Tapi racun apa sih sebenarnya yang dibuang dengan minum air? Dan dengan hanya mengkonsumsi air putih setiap harinya, berarti kalian tidak memberikan kalori sama sekali kepada tubuh kalian. Yang berarti defisit kalori ekstrim, lalu terjadi penurunan berat badan. Tapi apakah yang turun itu, yang hilang itu adalah lemak? Sama seperti diet apapun dengan defisit kalori ekstrim atau pembatasan makronutrien tertentu, biasanya karbohidrat, hal pertama yang akan terjadi adalah tubuh akan menggunakan sumber energi cadangan, yaitu bukan lemak, tapi glikogen di dalam otot. 1 gram glikogen itu dapat mengikat sampai kurang lebih 3 gram air. Jadi saat tubuh menggunakan glikogen, tubuh juga akan membuang air. Jadi berat tubuh yang hilang tersebut itu bukan lemak, tapi air. Dan setelah kalian makan lagi seperti biasa, tubuh akan mengembalikan cadangan glikogen, air kembali diikat, dan berat badan kalian kembali seperti sedia kala. Jadi penurunan berat badan yang terjadi akibat diet detox itu bukan dari efek pembersihan atau cleansing atau istilah marketing yang mentereng, tapi secara sederhana hanya karena defisit kalori yang ekstrim. Lalu ada juga yang bilang bahwa dengan detox buah-buahan dan sayur-sayuran, usus kita akan di-reset. Flora usus atau bakteri di dalam usus juga akan ikut berubah, sehingga usus kita menjadi lebih bersih. Secara garis besar, tanpa masuk ke pembahasan yang terlalu ilmiah, mengkonsumsi sayur-sayuran dan buah-buahan memang dikaitkan dengan perubahan dari jenis, jumlah, dan juga variasi dari bakteri di dalam usus kita. Perubahan ini adalah perubahan ke arah yang lebih baik, dan perubahan ini biasanya diasosiasikan dengan penurunan berat badan. Tapi ini tapinya besar banget. Tapi jika sayur-sayuran dan buah-buahan tersebut dikonsumsi secara rutin, bukan dikonsumsi sekali-sekali dalam jumlah yang besar, lalu besoknya nggak makan sayur-sayuran lagi. Oke, kesimpulannya menurut saya, kalian nggak perlu ikut diet detox, karena sampai sekarang belum ada penelitian dengan bukti ilmiah yang cukup kuat mengenai kegunaan dan juga keamanan dari diet detox. Kalau kalian mau menurunkan berat badan, lebih baik kalian menurunkannya secara bertahap, sehat dan aman, daripada kalian harus ikut diet ekstrim atau diet detox. Belum lagi kalau misalnya kalian harus beli produk detox ini, produk detox itu, yang biasanya harganya mahal, tapi khasiatnya belum terbukti. Justru ada sebuah metode yang murah dan sederhana yang dapat meningkatkan kualitas hidup sekaligus menurunkan berat badan kita, yaitu dengan meningkatkan konsumsi sayuran. Jadi konsumsi sayuran dengan lebih rutin dan tingkatkan porsinya secara bertahap kalau kalian tidak terbiasa makan sayuran. Lalu seimbangkan juga jenis makanan yang kalian makan, proteinnya, karbohidratnya, lemaknya. Jangan lupa dengan mikronutrien, yaitu vitamin dan juga mineral harian kalian. Selama kalian makan dengan jumlah dan variasi yang seimbang, saya yakin kalian akan dapat menjaga kesehatan kalian dengan baik. And there is no need for detox. And that's it for today's video. Terima kasih sudah menonton sampai di sini. Hari ini agak menggebu-gebu juga. 2 video terakhir ini agak menggebu-gebu. Yang kemarin tentang DBM versus keto. Yang hari ini tentang diet detox. Karena emang agak kesel aja tentang diet-diet ini. Intinya gitu. Okay? If you have any question about detox, kalian bisa tanyakan langsung di bawah di kolom komentar. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan lain seputar nutrisi, seputar fitness, seputar kesehatan, saya akan berusaha sebaik mungkin menjawab. Karena kadang ada pertanyaan-pertanyaan yang terlalu nggak perlu dijawab terkadang, dan kadang ada yang ya begitulah. Okay, so that's it for today. Bye.